as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Erick Thohir pantau langsung latihan perdana fisik Timnas Indonesia, Mees Hilger sudah bergabung. Persiapan Timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin matang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampak memantau langsung sesi latihan perdana fisik Timnas yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjelang laga tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024. Latihan ini merupakan salah satu momen penting dalam persiapan tim asuhan pelatih Shin Tae-yong, yang dihadapkan pada tantangan berat menghadapi tim kuat seperti Australia. Kehadiran Erick Thohir di lokasi latihan menunjukkan betapa pentingnya laga ini bagi Indonesia, di mana seluruh jajaran PSSI dan tim nasional berupaya maksimal untuk memastikan kesiapan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir, yang dikenal sangat aktif dan hands-on dalam memantau perkembangan sepak bola nasional, terlihat berinteraksi langsung dengan para pemain serta tim pelatih. Ia memberikan dukungan penuh serta motivasi kepada seluruh pemain agar tetap fokus dan bekerja keras demi mencapai hasil terbaik. Kita semua tahu, pertandingan melawan Australia adalah tantangan besar, tetapi saya percaya dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, kita bisa memberi kejutan, ungkap Erick di sela-sela pengamatan latihan. Sesi latihan fisik ini juga menjadi sorotan karena kehadiran pemain baru yang dikabarkan sedang proses naturalisasi. Mees Hilger, pemain yang baru tiba di tanah air itu langsung mengikuti sesi latihan fisik bersama dengan Timnas Indonesia. Pemain bertahan yang saat ini berkarier di Belanda tersebut terlihat sangat antusias saat berlatih bersama rekan-rekan barunya dan melakukan perkenalan dengan seluruh skuad. Mees Hilger, yang diharapkan dapat memberikan soliditas di lini belakang, langsung menyatu dengan atmosfer tim. Pemain 22 tahun ini dianggap memiliki kemampuan bertahan yang tangguh dan akan menjadi tambahan signifikan dalam menghadapi kekuatan serangan krusial dari tim yang akan dihadapi Timnas Indonesia yang terkenal agresif. Dalam sesi latihan perdananya, Hilger tampak antusias dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih menyambut hangat kedatangannya, memberikan harapan besar untuk penampilan Timnas yang lebih baik di waktu mendatang. Kami senang Mees sudah bergabung. Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan di lini pertahanan, dan kami yakin ia akan segera beradaptasi dengan gaya bermain tim, ujar Erick Thohir. Latihan fisik ini diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan para pemain, mengingat Australia dikenal memiliki fisik yang tangguh dan bermain dengan intensitas tinggi. Selain latihan fisik, tim juga akan fokus pada taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan nanti. Erick Thohir juga sempat berbicara dengan pelatih Shin Tae-yong mengenai rencana persiapan tim secara keseluruhan, memastikan seluruh program latihan berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 adalah prioritas utama, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia harus bersatu dalam mencapai tujuan ini. Pertandingan melawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi laga krusial bagi Indonesia. Dukungan supporter yang memenuhi stadion diharapkan bisa menjadi dorongan moral tambahan bagi para pemain. Erick Thohir juga menyampaikan pesan penting kepada para pendukung Timnas Indonesia agar tetap memberikan semangat tanpa henti. Kita butuh dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Para pemain akan memberikan yang terbaik di lapangan, dan energi dari supporter sangat penting dalam situasi seperti ini, tambah Erick. Dengan kehadiran pemain kunci seperti Mees Hilger dan pantauan langsung dari Erick Thohir, Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan performa maksimal dan meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Mees Hilger terpantau ikuti latihan Timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, naturalisasi segera menyusul. Kabar mengejutkan datang dari pusat latihan tim nasional Indonesia jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia.
Mees Hilgers, bek tangguh keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain di FC Twente, terpantau ikut serta dalam latihan intensif yang digelar oleh skuad Garuda. Kehadirannya memicu spekulasi bahwa proses naturalisasi pemain berusia 22 tahun tersebut semakin mendekati tahap akhir. Dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Hilgers tampak mengikuti seluruh rangkaian latihan dengan penuh semangat. Kehadirannya tentu memberikan angin segar bagi timnas, mengingat posisinya sebagai bek tengah dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia yang akan menghadapi tantangan berat dari Australia, salah satu tim kuat di Asia. Australia dikenal memiliki lini serang yang solid, dan Hilgers diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Indonesia. Proses naturalisasi Hilgers telah menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa bulan terakhir. Sang pemain, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, secara terbuka menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Garuda. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Hilgers menyatakan kebanggaannya atas darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya dan keinginannya untuk membantu timnas mencapai prestasi internasional. Piala Dunia adalah impian semua pemain, dan jika bisa mewujudkan impian itu bersama Indonesia, tentu itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya, ujar Hilgers dalam salah satu wawancaranya dengan media lokal Belanda beberapa waktu lalu. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sendiri telah berupaya mempercepat proses naturalisasi Hilgers. Dengan laga krusial melawan Australia yang sudah semakin dekat, PSSI berharap Hilgers bisa segera mendapatkan status warga negara Indonesia secara resmi dan memenuhi syarat untuk tampil di ajang internasional. Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia dipersiapkan secara matang oleh pelatih Shin Tae-yong. Sang pelatih Korea Selatan ini tengah berupaya memaksimalkan potensi skuad yang dimilikinya, baik dari pemain lokal maupun pemain naturalisasi. Kehadiran Mees Hilgers jelas merupakan bagian dari rencana Shin untuk memperkuat barisan pertahanan yang selama ini dianggap sebagai titik lemah timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Latihan yang digelar di Jakarta tersebut menjadi bagian dari persiapan besar timnas untuk menghadapi pertandingan penting melawan Australia. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, mengingat Australia memiliki skuad yang secara fisik dan taktik unggul. Namun, dengan potensi kedatangan Hilgers dan beberapa pemain kunci lainnya, Indonesia diharapkan bisa memberi perlawanan sengit di pertandingan yang akan digelar bulan depan. Kehadiran Hilgers dalam latihan timnas juga memicu antusiasme besar dari para supporter. Publik sepak bola Indonesia selama ini sangat mendukung langkah PSSI untuk menambah pemain-pemain berkualitas melalui program naturalisasi. Hilgers, dengan pengalaman bermain di Eredivisie yang kompetitif, dianggap bisa membawa standar permainan yang lebih tinggi ke dalam tim. Di media sosial, banyak netizen yang menyambut positif kabar latihan Hilgers bersama timnas. Tagar Welcome Hilgers sempat menjadi tren di Twitter Indonesia, dengan ribuan penggemar yang berharap proses naturalisasi sang pemain bisa segera rampung sebelum laga penting melawan Australia. Namun, selain Hilgers, PSSI juga tengah memproses beberapa nama lain untuk dinaturalisasi. Jika semua proses berjalan lancar, timnas Indonesia akan memiliki sejumlah amunisi baru yang siap bersaing di pentas Asia dan dunia. Menghadapi Australia bukanlah tugas yang mudah. Tim berjuluk Soceros ini dikenal dengan gaya bermain fisik dan tempo cepat, serta memiliki pemain-pemain berpengalaman yang bermain di liga-liga top dunia. Namun, Shin Tae-yong optimis dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia bisa memberikan perlawanan maksimal. Kami tahu Australia adalah tim kuat, tapi kami tidak akan gentar. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan dengan tambahan pemain berkualitas seperti Hilgers, kami yakin bisa memberikan hasil yang terbaik, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers terakhirnya. Dengan bergabungnya Mees Hilgers dalam persiapan timnas, harapan publik Indonesia semakin besar untuk melihat tim Garuda mampu tampil lebih kompetitif di pentas dunia. Naturalisasi Hilgers hanya tinggal menunggu waktu, dan jika rampung, ini akan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional menuju prestasi yang lebih tinggi.
Mees Hilger salaman dengan Erick Thohir, kode keras segera naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Nama Mees Hilgers kembali mencuat di dunia sepak bola Indonesia setelah sebuah momen yang cukup menghebohkan para penggemar tanah air. Bek keturunan Belanda Indonesia ini tertangkap kamera sedang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang semakin memicu spekulasi mengenai proses naturalisasinya. Momen ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Mees Hilger siap menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait status naturalisasi Hilgers, banyak pihak meyakini bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah final sebelum sang pemain resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Hilgers di acara yang melibatkan PSSI dan sejumlah tokoh penting sepak bola Indonesia memperkuat anggapan bahwa ia akan segera memperkuat tim Garuda di panggung internasional. Mees Hilgers adalah pemain muda yang berposisi sebagai bek tengah dan saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Lahir pada 13 Mei 2001, Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Indonesia, membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Hilgers dikenal sebagai bek yang tangguh, memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, serta tangguh dalam duel udara, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk memperkuat lini belakang. Performa Hilgers di Eredivisie membuatnya semakin diminati oleh berbagai klub Eropa, namun ketertarikannya untuk membela Indonesia tak pernah surut. Sejak awal karir profesionalnya, Hilgers selalu menunjukkan ketertarikan dan keterbukaan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari rasa hormatnya terhadap asal-usul keluarganya yang memiliki ikatan erat dengan Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu strategi utama PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Setelah sukses dalam naturalisasi beberapa pemain seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat, PSSI terus bergerak cepat untuk menambah amunisi baru yang bisa memperkuat lini-lini penting di skuad Garuda. Mees Hilgers menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kehadirannya untuk mengisi posisi bek tengah, yang selama ini menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat oleh timnas. Erick Thohir, dalam berbagai kesempatan, telah menyatakan komitmennya untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif di level internasional. Setelah berhasil membawa Indonesia melewati babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, fokus kini beralih pada persiapan menghadapi babak ketiga yang akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat dari Asia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia, baik dari segi teknik maupun pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Dalam momen salaman tersebut, Erick Thohir terlihat berbincang santai dengan Mees Hilgers, yang semakin menegaskan bahwa hubungan antara PSSI dan pemain FC Twente ini berjalan dengan baik. Bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia, momen ini menjadi tanda bahwa naturalisasi Hilgers hanya tinggal menunggu waktu. Setelah momen pertemuan tersebut, reaksi positif dari penggemar sepak bola Indonesia membanjiri media sosial. Banyak yang menyambut baik sinyal naturalisasi Hilgers, mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain dengan kualitas sepertinya di lini belakang. Hilgers dianggap bisa membawa stabilitas di lini pertahanan sekaligus meningkatkan persaingan di dalam skuad Garuda. Kalau benar Hilgers akan dinaturalisasi, ini adalah langkah besar buat timnas. Kita butuh pemain yang kuat di belakang, apalagi untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Mees Hilgers memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, salah satu klub besar di Belanda. Sejak debutnya bersama tim utama, Hilgers telah menunjukkan potensi besar sebagai bek muda berbakat. Penampilannya yang solid di Eredivisie membuatnya semakin mendapat sorotan, baik dari media Belanda maupun internasional. Hilgers dikenal memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik, terutama dalam hal membaca permainan dan menjaga keseimbangan di lini belakang. Dengan fisik yang kuat dan kecerdasan dalam bermain, Hilgers juga menjadi andalan FC Twente dalam situasi bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang. Pengalaman bermain di Liga Eropa seperti Eredivisie diyakini akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, terutama ketika harus berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia yang memiliki teknik dan fisik yang sama-sama kuat.
Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain seperti Hilgers bukan hanya soal menambah kualitas di atas lapangan, tetapi juga memberikan contoh bagi pemain muda Indonesia lainnya tentang bagaimana cara bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Setelah sukses melaju dari babak kedua, kini timnas harus bersaing dengan tim-tim raksasa Asia untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Indonesia perlu memperkuat semua lini jika ingin bersaing di level ini, dan kehadiran pemain seperti Mees Hilgers diyakini akan memberikan dampak besar bagi performa tim. Pelatih Shin Tae-yong, yang telah membawa banyak perubahan positif di tubuh timnas, diperkirakan akan sangat senang jika naturalisasi Hilgers segera selesai. Hilgers, dengan kemampuan bertahannya, bisa menjadi pemain kunci dalam formasi yang diusung oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan-lawan dengan serangan-serangan tajam, dan stabilitas di lini belakang akan menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal. Momen salaman antara Mees Hilgers dan Erick Thohir telah mencuri perhatian dan memberikan harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Jika naturalisasi Hilgers terwujud, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di lini pertahanan, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers, dengan pengalamannya di Liga Eropa, akan menjadi aset penting dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi nanti. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI dan Hilgers. Proses naturalisasi yang diharapkan segera rampung bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, yang terus bermimpi untuk tampil di panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Martin Paes resmi bisa main lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar baik menjelang pertandingan krusial melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper keturunan Belanda, Martin Paes, dipastikan bisa tampil memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024. Dilansir dari laman resmi PSSI, Martin Paes yang sebelumnya sempat diragukan keikutsertaannya, kini dipastikan bisa turun ke lapangan. Sebelumnya, meski telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan mendapat restu dari FIFA, Paes dikabarkan belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pendaftaran sang kiper ke AFC hingga batas waktu yang ditentukan untuk laga perdana kualifikasi telah terlewati. Namun, kabar gembira ini datang menjelang laga menghadapi Arab Saudi, di mana PSSI mengumumkan bahwa kiper andalan FC Dallas tersebut telah resmi didaftarkan dan dapat diturunkan dalam pertandingan penting tersebut. Informasi ini tentu disambut dengan antusias oleh para pendukung timnas Indonesia yang berharap kehadiran Paes dapat memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM, Match Coordination Meeting, untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM, disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujar Sumarji, perwakilan dari PSSI, seperti yang dilansir dari laman resmi PSSI. Ia juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Keberhasilan mendaftarkan Martin Paes tepat waktu tak lepas dari upaya keras yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sumarji mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Erick Thohir atas kerja keras dan dedikasinya dalam memastikan Paes bisa dimainkan di pertandingan nanti. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Erick Thohir yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tanggap dan cepat dalam mengambil keputusan penting, kembali menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi kendala administratif yang sempat mengancam partisipasi Paes di laga melawan Arab Saudi. Keberhasilan ini menambah optimisme tim dan para pendukung dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dengan kepastian bahwa Martin Paes bisa tampil, ia pun diprediksi akan menjadi senjata andalan timnas Indonesia untuk menjaga gawang dari gempuran serangan Arab Saudi. Paes, yang memiliki pengalaman bermain di level kompetisi tinggi bersama FC Dallas di Major League Soccer, MLS, diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam menjaga keutuhan pertahanan Indonesia. Kemampuan Paes dalam membaca permainan dan melakukan penyelamatan krusial sudah tak diragukan lagi. Pengalamannya bermain di Amerika Serikat memberikan nilai tambah tersendiri bagi timnas Indonesia, yang selama ini terus berupaya memperkuat lini pertahanan. Dengan Paes di bawah Mistar, pelatih Shin Tae-yong tentu memiliki opsi lebih dalam menyusun strategi pertahanan yang solid untuk menghadapi lawan yang tangguh seperti Arab Saudi. Sementara itu, persiapan timnas Indonesia untuk laga ini terus berjalan dengan intensitas tinggi. Para pemain menjalani latihan di bawah pengawasan langsung dari pelatih Shin Tae-yong. Meski sempat diguyur hujan deras, latihan yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City tetap berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme. Para pemain menunjukkan dedikasi dan fokus penuh dalam setiap sesi latihan, meskipun kondisi cuaca kurang bersahabat. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kondisi para pemain cukup baik, meski harus berlatih dalam kondisi cuaca yang kurang ideal. Para pemain berada dalam kondisi yang cukup baik. Hujan deras tidak mengurangi semangat mereka untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi Arab Saudi, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah sesi latihan. Beberapa pemain kunci seperti Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Stuik, dan Marcelino Ferdinand, juga terlihat sangat antusias dalam mengikuti setiap arahan pelatih. Kehadiran Paes di lapangan latihan juga menjadi dorongan moral bagi tim, yang semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di laga mendatang. Kabar bahwa Martin Paes resmi bisa tampil melawan Arab Saudi memberikan suntikan semangat bagi seluruh tim dan pendukung timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, skuad Garuda siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Paes sebagai kiper andalan diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan dan membantu Indonesia meraih hasil positif dalam pertandingan krusial ini. Seluruh mata kini tertuju pada Stadion King Abdullah Sports City, di mana timnas Indonesia akan berjuang untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Martin Paes resmi bergabung, kiper baru timnas Indonesia siap bantu skuad Garuda raih prestasi. Kabar gembira datang dari skuad Garuda. Kiper baru timnas Indonesia, Martin Paes, akhirnya resmi bergabung dengan tim dan siap memberikan kontribusi terbaiknya. Paes, yang baru saja tiba di Jeddah, Arab Saudi, untuk mengikuti persiapan menghadapi laga krusial kontra Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, merasa sangat senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia berharap dapat membantu Indonesia meraih banyak prestasi di masa depan. Martin Paes adalah salah satu dari beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda ini sudah lama diincar oleh PSSI berkat kemampuannya yang mumpuni sebagai penjaga gawang di kancah sepak bola Eropa. Namun, meski telah dinaturalisasi, Paes sempat terganjal oleh masalah administrasi yang membuatnya belum bisa memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa laga penting. Namun, pada tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, PSSI mengonfirmasi bahwa semua kendala administratif telah terselesaikan. FIFA telah memberikan izin resmi bagi Paes untuk memperkuat skuad Garuda. Kabar ini disambut dengan antusias oleh para pendukung timnas Indonesia, yang berharap kehadiran Paes dapat memperkuat lini belakang tim dan memberikan tambahan kekuatan dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sesampainya di Jeddah, Martin Paes langsung bergabung dengan sesi latihan timnas Indonesia yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City. Dalam wawancara singkat, Paes menyampaikan rasa syukurnya karena akhirnya bisa bergabung dengan skuad Garuda. Saya sangat senang bisa berada di sini dan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia.
Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan saya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Paes. Paes juga mengungkapkan harapannya untuk membantu timnas Indonesia meraih banyak prestasi di masa depan. Saya tahu bahwa Indonesia memiliki sejarah sepak bola yang kaya, dan saya ingin menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya berharap bisa membantu tim ini meraih prestasi, baik di kualifikasi Piala Dunia maupun di turnamen-turnamen lainnya, tambahnya. Setibanya di Jeddah, Paes langsung mengikuti sesi latihan bersama tim. Latihan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City tersebut menjadi ajang penting bagi Paes untuk beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Video yang diunggah oleh PSSI di media sosial menunjukkan antusiasme tinggi para pemain dalam menjalani latihan tersebut. Beberapa pemain yang ikut berlatih antara lain Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Paes terlihat langsung beradaptasi dengan cepat dalam latihan tersebut. Ia berlatih bersama Hernando Ari, kiper utama timnas Indonesia, di bawah pengawasan pelatih kiper. Paes menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menjaga gawang, membuat beberapa penyelamatan gemilang yang menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang yang tangguh. Laga melawan Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan tantangan besar bagi timnas Indonesia. Arab Saudi, yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di kawasan Asia, dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Oleh karena itu, kehadiran Paes di lini belakang diharapkan dapat menambah kekuatan tim dalam menghadapi serangan-serangan lawan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan arahan khusus kepada Paes dan para pemain lainnya dalam sesi latihan tersebut. Latihan kali ini difokuskan pada penguatan pertahanan, koordinasi antar lini, dan strategi menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong menekankan pentingnya disiplin dan kerja sama tim dalam setiap situasi, baik saat bertahan maupun menyerang. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia tidak hanya disambut antusias oleh rekan-rekan setimnya, tetapi juga oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Paes dapat menjadi solusi atas masalah di lini pertahanan yang kerap menjadi perhatian dalam beberapa laga terakhir. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di Eropa, Paes diharapkan bisa memberikan rasa aman di bawah mister gawang dan menjadi andalan dalam pertandingan-pertandingan penting mendatang. Marcelino Ferdinand, salah satu gelandang muda berbakat di timnas Indonesia, juga menyambut positif kehadiran Paes. Kehadiran Martin tentu saja menambah kepercayaan diri kami. Dia adalah kiper yang sangat bagus, dan kami semua senang dia akhirnya bisa bergabung dengan tim. Kami akan bekerja keras bersama untuk mencapai tujuan kami, ujar Marcelino. Latihan perdana Martin Paes bersama timnas Indonesia di Jeddah menjadi awal yang positif bagi persiapan tim dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Paes diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan memberikan kontribusi besar dalam upaya meraih prestasi di kancah internasional. Dengan semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh seluruh pemain, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar dan berjuang untuk membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to